dengarkanlah panggilannya. Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Horas, Amang, dan Inang sekalian, sedikit informasi bagi kita. Setelah acara ibadah ini, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena ulang tahun gereja kita HKBP Bandung Reformanda yang ke-11. Jadi setelah acara ibadah ini, Amang dan Inang diminta untuk tetap tinggal di sini. Kita akan mengadakan acara syukur kepada Tuhan sekurang lebih 10 menit. Mau lihat teh. Mari kita siapkan hati kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul di gereja dan rumah masing-masing, mengingat dan mensyukuri kasih Allah kepada gerejanya, HKBP Bandung Reformanda. Tuhan Allah telah menyinari dan memelihara HKBP Bandung Reformanda dan HKBP Resort Bandung Tengah sampai saat ini. Dia telah menjaga dan memelihara kita gerejanya sampai saat ini sesuai dengan janji Tuhan kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan telah menjauhkan gerejanya dari mara bahaya, menyertai kita menghadapi segala yang hendak menghancurkan gerejanya. Dia menyinari kita di setiap pelayanan kita dan memberkati kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun untuk membangun gerejanya sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu, patutlah kita memuji dan tunduk kepada Dia, Sang Raja Gereja, pada hari ini mengingat 11 tahun lamanya telah berdiri HKBP Bandung Reformanda di tempat ini. Tuhan telah memperlihatkan kasih-Nya sehingga kita dapat beribadah di tempat ini dengan damai. Marilah kita memuji Dia, Tuhan yang telah menyinari gerejanya. Dialah Raja Gereja sekarang dan sampai selama-lamanya. Satu hal telah kuminta kepada, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu untuk memikul dosa kami sampai kayu salib. Kuatkanlah hati kami, supaya kami yakin akan keampunan dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya ialah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bernyanyi dari PKJ 49 ayat 1 dan 2. Kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus
Sebagai gereja, kami sering mengabaikan tugas yang Engkau berikan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu tertulis dalam Ulangan 26 ayat 6 sampai 10a. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Sarah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, horas madhita salutna,
Izinkan kami, Amang Inang, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian yang beribadah di tempat gereja kita ini ataupun yang di rumah, kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita yang kita anggap penting untuk bisa diingat dan kita laksanakan. Nomor 1, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Info Covid dengan topik orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Nomor 3, ibadah dalam masa pemberlakuan PPKM. Jadi gereja kita pada saat ini melaksanakan ibadah dalam level 3 PPKM di Kota Bandung, dan kita akan melaksanakan ibadah untuk hari ini 3 kali ibadah, pukul 6.30, pukul 10.30 dan pukul 17.00 dalam bahasa Indonesia. Dan kami berharap semua yang mengikuti ibadah di gereja ini, gereja kita ini mengikuti protokol kesehatan dan datang jangan terlambat, minimal 15 menit sebelumnya sudah hadir di gereja untuk dapat mengikuti protokol kesehatan dengan sempurna dan baik. Nomor 4, kebaktian hari ulang tahun ke-11 HKBP Resort Bandung Tengah dan HKBP Bandung Reformanda. Pada hari ini 6 Maret 2022, gereja kita akan melayankan kebaktian syukur hari ulang tahun yang ke-11 Gereja HKBP Bandung Reformanda dan Resort Bandung Tengah. Khusus untuk kebaktian Minggu 6 Maret 2022, kebaktian pagi hari ini menjadi pukul 6.30 WIB. Jadi minggu depan kita akan kembali kepada kebaktian pukul 7.00. Pada kebaktian akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Semua ibadah dalam Minggu 6 Maret ini kita akan melayankan ibadah perjamuan kudus. Nomor 5, persembahan pada kebaktian minggu ini 6 Maret 2022 pada pukul 6.30, 10.30 dan 17.00 dalam 2 amplop. Yang pertama, amplop pertama untuk kuria, pembangunan dan ulaun kategori AMA, dan 1 amplop persembahan khusus untuk operasional HKBP Resort Bandung Tengah. Persembahan akan diserahkan setelah khotbah ke depan altar, dan mulai sekarang persembahan diserahkan ke depan altar dimulai dari jemaat yang duduk di barisan depan. Kalau biasa dari barisan belakang, kita dimulai sekarang dari barisan depan. Nomor 6, hasil rapat huria. Rapat huria yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 di gereja pukul 10.15 sampai 20 WIB menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya sebagai berikut. Kita bisa baca di rumah kita masing-masing. Nomor 10, pertanggungan sektor gabungan atau gabungan sektor. Pertanggungan sektor gabungan dilaksanakan di gereja melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda setiap hari Jumat pukul 19 WIB. Pertanggungan hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 akan dilayankan oleh Pendeta Rory Sibarani sebagai pengkhotbah dan liturgi Situa WRH Sidabutar. Dan tuan rumah pertanggungan adalah sektor 9, 10 Bumi, Siliwangi dan Sarijadi. Seluruh jemaat diharapkan untuk dapat mengikuti ibadah pertanggungan tersebut baik melalui langsung datang ke gereja ataupun melalui online. Nomor 11, kebaktian penghiburan. Pada hari Minggu depan, Minggu 13 Maret 2022, setelah ibadah pukul 10.30 WIB, gereja kita akan mengadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya T. Pardede Boru Siagian, sektor 7, 8, 12 Mabal Seltim, atas meninggalnya Ibu Tiamsah Rumondang Serepina Boru Siagian beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja Jalan Sumedang nomor 2.
Kemudian nomor 16, pendaftaran tim ibadah sore, menindaklanjuti pertemuan tim pelayanan ibadah sore dan tim pendamping ibadah sore, maka dihimbau kepada jemaat, terlebih kepada pemuda dan remaja yang memiliki talenta musik, juga singer, bisa mengikuti melayani di ibadah sore dan mendaftarkan diri kepada pendeta Pitu Sinaga. Ibadah sore akan dimulai pada hari ini, hari Minggu, 6 Maret 2022 pukul 17.00 WIB. Ibadah sore dilaksanakan setiap minggu ganjil dan latihan tim pelayanan akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 12.00 sampai 14.00 di gereja. Nomor 22, ucapan selamat ulang tahun. Gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 28 Februari sampai 6 Maret 2022. Di sini ada tertera 19 jemaat. Apakah ada hadir di gereja kita hari ini? Bisa mohon berdiri? Ya, terima kasih. Tetap berdiri, nah. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 22 ayat yang ke-11, Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Selamat ulang tahun Inang, semoga panjang umur dan sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Inang. Yang terakhir, berita keuangan. Dalam satu minggu ini, gereja kita menerima untuk huria Rp17.621.200, untuk pembangunan Rp1.210.050, untuk kantor pusat Rp2.343.750, dan lain-lain Rp1.898.000. Demikian warta jemaat kita untuk hari ini. Jika ada dalam warta ini yang salah, baik dalam penulisan ataupun keuangan, mohon bisa dikonfirmasi langsung kepada bendahara huria kita ataupun kepada sekretaris huria. Terima kasih Mang Inang untuk perhatiannya. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita untuk minggu ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan bagi kami, sehingga pada minggu yang indah ini Tuhan, kami boleh hadir di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk itu semua Tuhan, dan sungguh Tuhan kami hari ini mengucap syukur ketika kami mengingat bagaimana karya Tuhan bagi gereja-Mu HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, di mana pada hari ini kami boleh mengingat 11 tahun yang lalu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami rumah ibadah untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan boleh diresmikannya HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Terima kasih ya Allah untuk karya-Mu yang begitu agung, sehingga Tuhan kami jemaat-Mu boleh beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati gereja-Mu ini ya Allah, supaya boleh bertumbuh, boleh semakin giat melayani Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan, dan semuanya yang kami laksanakan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati Tuhan para pelayan-Mu, para lado, pendeta, dan seluruh jemaatnya Tuhan. Melalui kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan, biar kami boleh semakin diteguhkan, kami semakin kuat dalam iman, dan kami semakin giat melayani dan menyebarkan firman Tuhan, sehingga seluruh dunia ini mengerti dan mengasihi Tuhan dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, dalam kondisi saat ini ya Allah, bagaimana
pemerintah kami masih terus disibukkan dan direpotkan oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau sendiri yang boleh pimpin pemerintah kami ya Allah, supaya mereka boleh menghasilkan keputusan-keputusan kebijaksanaan yang boleh memberikan kepada kami perlindungan dan juga ketenangan Tuhan dalam kehidupan kami, baik dari segi ekonomi, politik, budaya, dan semuanya Tuhan kami berserah kepada tangan-Mu Tuhan. Khususnya Tuhan, biarlah negara kami atau dunia ini Tuhan boleh lepas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang pada saat ini masih terus mengkhawatirkan kami ya Allah. Tapi kami percaya Tuhan, kami berlindung dan memohon hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi kami dari pandemi ini Tuhan. Dan biarlah juga kami boleh terus waspada untuk menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami boleh diselamatkan dan kami boleh menang melawan pandemi ini Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan kami mengingat akan jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, baik karena terpapar COVID-19 ataupun karena sakit penyakit yang lain Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah, biarlah Engkau yang boleh memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan ya Tuhan yang sempurna bagi semua jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kondisi sakit, baik yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami, Marwasa Silitonga, Situa M. Huta Barat, Pendeta Oktorium Huta Barat, Amang Jamelial Pardamaian Pasaribu, Nyonya P. Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya Sihombing Boru Pasaribu, Alvin Simanjuntak, Nyonya Sinaga Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Utauruk Boru Lumban Tobing, Amang M. Tambun, Nyonya Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M. Simanjuntak, Situa Nyonya N. Nababan Boru Sirait, Situa Porman Pangaribuan, Esther Grace Pangaribuan, M. Simbolon, Nyonya Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya Tapu Bolon Boru Samosir, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang Aman Nulang, H. Sirait, D. Sinaga, Nyonya M. Manik Boru Simarmata, Imelda Pardede, Situa M. Sitanggang, Parasian Sihombing, Nyonya B. Sinaga Boru Nababan, Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Situa Siregar Boru Aritonang, Dr. Radus M. Manik, Rudi Marbun, Nyonya Marbun Boru Matondang, Jakob Giando Marbun, Paulus Halomoan Marbun, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Situa Dr. Randus SPH Marbun, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Situa Nyonya Panggabean Boru Tobing, Intan Boru Panggabean, Rizal Panggabean, dan mungkin juga Tuhan banyak jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan di tempat ini Tuhan yang dalam keadaan sakit. Ya Allah, kami serahkan mereka semua dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu menyertai mereka, sehingga Tuhan pada saatnya mereka semua boleh pulih kembali dan sehat kembali, boleh kembali melayani di gereja Tuhan, dan juga boleh berkumpul dan bersuka cita dengan keluarga mereka Tuhan. Berkati semua pengobatan yang dijalani, obat-obatan, makanan, perawat yang menjaga Tuhan, dan keluarga juga yang menjaga mereka. Biarlah Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan mereka memberikan kekuatan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan anak, yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami serahkan juga mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh bersabar dan menanti dengan penuh, berharap hanya kepada Tuhan, karena kami percaya pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan pada waktunya dan sesuai dengan kemuliaan Tuhan, semua itu akan Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk adik kami, Timothy Simbolon,
Biarlah Tuhan di hari-hari kemudian kami bersyukur dia terus boleh bertumbuh dengan baik, dan kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Biarlah dia semakin lancar berkomunikasi dan semakin tumbuh dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati orang tuanya dan saudara-saudara yang merawat dia, Tuhan yang menjaganya. Kiranya kasih-Mu dan penyertaan-Mu juga senantiasa bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk tempat beribadah bagi HKBP, persiapan Lembang dan HKBP Sumedang. Ya Tuhan, kami terus berharap akan Engkau boleh memberikan bagi mereka rumah ibadah sesuai dengan waktu Tuhan dan tempat Tuhan yang Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan seluruh jemaat, para lado tetap terus bersemangat dan terus percaya pada saatnya kelak rumah ibadah itu boleh berdiri karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan akan menjawab semua kerinduan dan pergumulan kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati hati pikiran kami, supaya semuanya tertuju hanya kepada firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami pertaruhkan dan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang hidup dan senantiasa bersama kami. Amin. bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami imani, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami mensyukuri penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah melewati banyak hal Tuhan, kami melihat kuasa dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami untuk boleh selalu melegakan kami dalam setiap kesulitan, keruwetan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan berkelanjutan bahkan sampai detik ini, sampai saat ini, dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Oleh berkat penyertaan-Mu buat gereja-Mu Tuhan, Kau sudah menambahkan umur yang baru, ada harapan Tuhan, ada semangat. Biarlah Kau boleh selalu memperlengkapi kami setiap
pelayan, bahkan jemaat dalam setiap pergumulan, cita dan harapan kami. Dahului kami dalam segala hal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami juga mau menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang masih mengikuti ibadah ini melalui media online kita. Bagi kita yang masih harus terus melewati perawatan, juga bagi yang masih isolasi sekarang, mudah-mudahan kita tidak kehilangan semangat, kemudian selera, bahkan juga kesabaran untuk melewati hari yang masih akan Tuhan berikan kepada kita. Pada saatnya kita boleh kembali bersekutu dan beraktivitas kembali. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita di syukuran gereja kita di umur yang sudah Tuhan kasih 11 tahun. Saya mau bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat 13 ya. Roma pasal 8 ayat 8, Roma pasal 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hidupmu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan kita pagi ini adalah satu penegasan. Satu penegasan dari seorang hamba Tuhan yang pernah melakukan banyak hal, bahkan yang tidak Tuhan sukai, yang Tuhan tidak senangi, yaitu Paulus. Jadi kita bisa melihat ini adalah bentuk daripada kejujuran, bentuk daripada bagaimana seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus ini mampu untuk kembali kepada sesuatu yang dia yakini adalah benar. Kita tahu bagaimana latar belakang Paulus ketika dia harus melakukan apa yang Allah tidak senangi kepada dia. Dia menghabisi orang-orang percaya. Nah, kemudian dia menemukan satu langkah yang luar biasa, yaitu satu kebenaran yang dia tidak pernah, dia tidak pernah yakini, bahkan dia tidak pernah pahami sebelumnya. Nah, kemudian ketika dia menemukan kebenaran itu yang luar biasa, dia mampu meninggalkan semua yang pernah dia pahami, semua yang pernah dia lalui. Dan dia bukan seorang biasa, kita tahu ya. Dia seorang yang luar biasa, bahkan ahli, mampu, bahkan pakar di bidangnya. Nah, jawaban iman yang menjadi renungan pagi ini mau mengingatkan kondisi yang dihadapi oleh Paulus pada saat itu. Apa yang dialami adalah bagaimana sikap orang yang mengklaim diri, yang menyatakan diri sebagai orang yang sudah memiliki agama, yang sudah percaya kepada Allah, bahkan diyakini, masyarakat yang saat itu meyakini bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka terus akan lakukan itu, mereka yakini adalah satu kebenaran. Satu kebenaran, bahkan itu adalah akumulasi daripada semua ketaatan-ketaatan
yang sudah mereka lakukan. Bahkan sangat diyakini tidak ada yang boleh tertinggal dengan semua bentuk ketaatan-ketaatan itu. Bahkan salah satu hal yang kita sangat pahami adalah salah satu bentuk ketaatan itu adalah ketika orang-orang Yahudi giat melakukan apa yang mereka yakini, mereka melihat ketika ada yang melakukan sesuatu hal seperti yang mereka tidak lakukan, itu adalah kesalahan. Itu adalah bentuk ketidaktaatan. Nah, Paulus harus koreksi, dia melihat ada semangat di tengah-tengah bangsa itu, ada semangat yang menjurus pada arah yang tidak benar, bahkan kepada sesuatu yang salah. Salah satu contoh itu soal Sabat. Ketika sudah ditetapkan, sebenarnya seberapa jauh seseorang itu boleh berjalan pada hari Sabat. Ketika melewati jarak yang sudah ditentukan, itu sesuatu yang tidak boleh. Itu tidak taat. Bahkan sudah ditentukan makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi pada hari Sabat dan yang boleh dikonsumsi. Bahkan yang paling sangat-sangat jeli adalah sampai sejauh mana langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk merawat seseorang yang sakit. Artinya sampai sejauh mana pasien ini tidak menjadi semakin buruk. Cukup hanya di situ. Untuk langkah selanjutnya bagaimana dia supaya semakin lebih baik, itu tidak boleh. Nah, kita bisa bayangkan itu adalah sedikit dari beberapa hal yang sudah ditentukan dan sudah harus menjadi garis. Nah, kemudian itu menjadi satu ketaatan yang luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana mengevaluasi seperti ini? Bagaimana mengoreksi keadaan seperti ini? Bahkan ketika ketaatan yang dilakukan itu adalah bentuk daripada pemahaman bahwa itulah kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Kemudian ada tingkatan kelas, ya. Ada masyarakat yang baik itu sebelah kanan, masyarakat yang tidak baik itu sebelah kiri. Kemudian yang di tengah-tengah adalah masyarakat yang hanya perlu satu langkah lagi untuk kebaikan, kemudian dia akan digeser ke kanan menjadi masyarakat yang baik. Kita bisa bayangkan sistem seperti itu masih dihidupi, ya. Sebenarnya sampai saat ini masih ada yang memelihara hal-hal seperti itu. Dalam pertumbuhan keimanan kita, dalam pertumbuhan kehidupan rohani kita, ya, memang perlu evaluasi, tapi kita tidak akan mengatakan itu menjadi sesuatu yang terburu-buru, kita mengatakan itu sesuatu yang salah, tapi itu bisa kita katakan sesuatu yang tidak dewasa gitu, tidak dewasa. Kenapa? Karena sedikit pun pemahaman seseorang mengatakan bahwa ketika dia melakukan sesuatu, itu adalah bagian daripada aset, itu adalah bagian daripada andil, itu adalah bagian daripada kebolehan, kemampuan dia, itu sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang tidak benar. Nah, oleh karena itu kalau Paulus katakan di sini, kebenaran karena iman, tentunya ini membuka dan menjungkir balikkan pemahaman mereka saat itu yang mencoba membuat kasta-kasta, perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat saat itu. Bahkan sesuatu yang sulit untuk mengatakan bahwa keselamatan itu adalah milik semua orang. Semua orang wajib, semua orang bisa diselamatkan. Pada saat pemahaman mengatakan bahwa tidak mungkin orang lain bisa diselamatkan karena mereka tidak mengenal norma, aturan, kaidah yang kami miliki sampai saat ini. Saudara-saudara, hari ini kita bicara anugerah, berkat kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Ini yang mau ditekankan oleh Paulus dalam renungan kita pada pagi ini. Jadi tidak cukup hanya, ya oke kita percaya, kamu percaya Tuhan, kita percaya gitu. Ya. Tapi apa yang mau kita tidak lanjuti untuk memfollow up kepercayaan kita itu, yaitu dengan kesaksian kita. Oleh karena itu, tidak mungkin orang percaya itu akan selalu berdiam diri, tidak melakukan satu hal atau dua hal. Tapi orang percaya
kemudian dia menindaklanjuti kepercayaannya itu dengan kesaksiannya lewat mulut, lewat bibir. Nah, kemudian dia akan membangun kepercayaan dan sikapnya itu, bagaimana dia akan terus memperbaiki hubungannya dengan Allah, kemudian dia terus akan memperbaiki hubungannya dengan sesama. Jadi tidak boleh ada yang mengklaim seakan-akan cukup hanya bagaimana hubungan saya secara vertikal, tapi dia akan terus mempergumulkan bagaimana hubungan saya secara horizontal kepada semua orang. Saudara-saudara, kalau dengan ulang tahun kita yang 11 ini tentunya dengan periode yang dimiliki oleh HKBP 4 tahun periode, tentunya ada 3-4 kepemimpinan yang sudah kita lalui, yang memiliki warna tersendiri, dan kita boleh melihat bahkan menikmati warna daripada periode-periode yang sudah terjadi. Nah, kemudian kita masuk dalam perenungan sebagai pelayan, sebagai jemaat untuk melihat bagaimana kita menikmati pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat saudara-saudara, di epistel yang sudah dibacakan oleh Inang Sintua tadi, jelas mengatakan kepada kita di epistel itu, ya, mari kita lihat bahwa memang harus ada kejujuran dari setiap pribadi untuk melihat bahwa kehidupan yang dia jalani ini adalah satu renungan yang bisa dibaca oleh semua orang, bisa terlihat oleh semua orang. Sadar atau tidak sadar kita bahwa kehidupan kita ini adalah satu renungan. Oleh karena itu kita nggak mau supaya renungan itu menjadi renungan yang nggak bisa dibaca, renungan yang kabur gitu. Karena orang nggak bisa menangkap pesan. Kita mau supaya kehidupan kita ini menjadi satu renungan. Nah, sebagai persekutuan, kita juga mau bahwa persekutuan kita menjadi satu renungan yang bisa dibaca oleh semua orang. Dengan kesaksiannya, ya, dengan diakonianya, dengan persekutuannya, supaya bisa ditangkap, tapi bukan hanya ditangkap, kemudian orang menikmati dan ikut masuk dari renungan-renungan yang bisa terbaca tadi itu. Oleh karena itu kita akan tetap mempergumulkan untuk menikmati anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, bahkan ketika kita melihat bahwa tidak ada perbedaan itu, seperti yang dikatakan di ayat 12 tadi itu, karena Allah yang satu itu adalah Allah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tidak ada yang mengklaim bahwa seruannya yang lebih dominan, karena semua akan berseru kepada Tuhan dengan mulut, dengan bibir. Nah, kemudian dia akan mengaplikasikan seruannya dengan kebersamaannya dengan orang lain. Oleh karena itu memang sesuatu yang tidak mudah saudara-saudara untuk bagaimana kita mau memperkenalkan Yesus yang kita imani ini kepada orang lain gitu. Bahkan kita yakini lewat mimbar ini juga itu bukan sesuatu yang maksimal untuk mencoba, ya inilah Yesus itu, inilah Tuhan yang saya imani itu, kalau interaksi kita belum seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau saya katakan menjadi renungan, biarlah jadi renungan yang hidup gitu. Pribadi kita, keluarga kita, persekutuan kita, bahkan di dunia kerja kita juga orang bisa membaca bahwa kita adalah renungan yang hidup. Bapak Ibu, dengan jujur kita melihat bahwa biarlah kita akan terus mengejar mimpi kita, ya. Bahkan kita akan selalu melihat ke depan, berorientasi ke depan untuk melihat apa cita dan cinta itu. Apapun harapan kita, sebesar apapun harapan kita, walaupun kita sadar betul bahwa sudah banyak yang kita lalui, sudah banyak yang kita lewati, bahkan itu akan menjadi peringatan kepada kita, apapun yang pernah kita lewati, kita pernah jatuh bangun, dan itu semua dengan kejujuran kita mau katakan bahwa kita punya kelemahan, terbatas, dan cenderung tidak mampu.
Memang hanya orang-orang yang seperti itu yang mampu untuk mensyukuri anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan kita melihat kita bisa lewati karena kuasanya, belas kasihnya, anugerahnya. Kita bisa lewati. Sehingga tidak ada sedikit terselip pun di situ andil, usaha, dan lain sebagainya. Kita yakini bahwa itu sesuatu yang tidak mudah. Ya. Supaya kita tidak akan pernah mengklaim bahwa kita sudah berinvestasi di dalam satu persekutuan. Ya, itu enggak boleh. Biarlah orang menikmati itu, tapi kita tidak akan pernah berteriak mengatakan bahwa kita berinvestasi dalam satu sejarah yang pernah kita lewati. Itu enggak boleh. Ya, saya mau pastikan sebagai pelayan itu enggak boleh. Walaupun kita pernah berinvestasi di tengah-tengah satu persekutuan yang pernah sulit, yang pernah bergumul dan lain sebagainya. Itu enggak boleh. Bahkan itu sesuatu yang sebenarnya hampir enggak ada manfaatnya gitu. Masa lalu biarlah itu menjadi kenangan. Bahkan gereja kita dengan masa lalunya. Kemudian kita di kekinian dengan kenyataan, kemudian kita punya masa depan dengan harapan yang kita yakini tidak boleh terlepas, tidak boleh terputus. Ya, masa lalu, kekinian, dan masa depan. Bahkan dalam kekinian ini kita akan selalu menatap masa depan dan tidak akan pernah melupakan masa lalu itu. Sulit loh Bapak Ibu kalau kita cepat-cepat melupakan masa lalu. Gak ada masalah, ya. Dalam arti gak boleh juga untuk selalu bahkan cepat-cepat melupakan masa lalu. Gak boleh. Karena masa lalu itu mengingatkan kita bahwa kita pernah gak mampu, kita pernah gak bertenaga, kita pernah sulit, tapi ternyata kita dibawa dengan kekinian dan kemudian kita menikmati kekinian itu dan kemudian kita menatap masa depan dengan cita dan cinta yang pernah menjadi mimpi kita di masa lalu. Kemudian itu dalam bentuk syukuran. Itu epistel kita itu. Bahkan dalam epistel itu dikatakan, ya sudah kasih yang terbaik katanya. Hasil pertama, ya. Jadi kita kan selalu ajarkan ya Bapak Ibu, kita selalu ajarkan kepada anak kita itu, kepada keluarga kita, molo ngakari joho, gaji pertamamu itu kasih untuk Tuhan, kasih ke gereja. Kita selalu ajarkan itu. Kenapa? Karena dia akan mengawali sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Kemudian dia akan melihat itu sebagai karya Tuhan dalam kehidupan dia. Demikian juga renungan kita, Bapak Ibu, di ulang tahun gereja kita, ya, di umur yang sudah 11 tahun ini. Ya. Sebenarnya dari segi umur itu kalau menikmati persekutuan saya pikir kita sudah di angka di atas angka 11 gitu. Untuk tarik garis sebenarnya untuk umur gereja itu kan sebenarnya kalau di kita HKBP ini awal daripada pembaptisan pertama sekali. Ya, kapan ada pembaptisan di persekutuan itu umur daripada biasanya ditarik dari situ. Ya, jadi makanya saya melihat sebenarnya bukan dalam arti bangunan, tapi kapan persekutuan ini pernah diawali gitu. Nah tentunya kita akan lebih jujur untuk melihat itu semua. Dan saya katakan tadi tidak boleh ada penggalan sejarah. Jadi seandainya kita mau buat sejarah gereja kita, saya pikir itu sesuatu yang tidak mudah karena kita akan melihat bahwa di situ ada sesuatu hal yang kita tidak boleh lupa sedikit pun, ya, tidak boleh lupa karena Tuhan aja nggak pernah lupa sama kita. Kenapa kita melupakan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita aja yang cenderung lupa. Bahkan ini yang mau dipastikan oleh Paulus kepada masyarakat Yahudi pada saat itu. Walaupun mereka sangat getol dengan ketaatannya itu, memelihara itu, nah Paulus ingatkan, gak ada yang
mampu untuk melakukan itu dengan sempurna. Oleh karena itu kita akan bertanya, salah ketaatan? Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah dengan ketaatan. Tapi ketika kita meyakini ketaatan kita itu sebagai satu kebenaran, itu yang salah. Kita akan terus menjadi pribadi yang taat. Taat dengan tanggung jawab kita, dengan pekerjaan kita, dengan apa semua kita. Tapi ketika kita yakini itu menjadi suatu kebenaran, nah sedikit lagi kita akan naik kepada satu klaim mengatakan bahwa kita adalah orang yang benar. Itu yang tidak boleh. Itu yang mau dipastikan oleh Paulus ketika dia mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi bukan hanya dengan seruan-seruan seperti yang dilihat saat itu, tapi dengan seruan-seruan kita. Nah, bentuk daripada seruan kita itu adalah ketika kita akan selalu berpikir dan merenungkan dan memastikan keberpihakan Tuhan dalam kebaikan kita. Ya, dalam keberpihakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sedikit kita memang harus lebih jujur gitu. Bagaimana memastikan keberpihakan Tuhan dalam keseharian kita, keberpihakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesulit apapun itu, serumit apapun itu. Kita harus mampu melihat keberpihakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang mungkin sering kita katakan, sepertinya Tuhan tidak berpihak dalam kehidupan saya. Itu sesuatu yang tidak boleh. Karena kita mau pastikan keberpihakan Tuhan bukan hanya ketika kita mengalami suka, tapi ketika kita juga dalam soal-soal duka, pergumulan, cobaan, kita harus bisa melihat keberpihakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kalau Tuhan berpihak, kenapa cobaan ini gak selesai-selesai gitu kan? Mungkin kita tanyakan, apakah kita sadar bahwa ketika kita masih memiliki power, masih memiliki semangat, masih memiliki kesabaran untuk melewati masa-masa sulit itu, apakah itu tidak bisa kita pastikan bahwa itu adalah bentuk penyertaan Tuhan, bentuk keberpihakan Tuhan dalam kehidupan kita? Sampai saat ini. Nah oleh karena itu memang untuk memastikan keberpihakan Tuhan itu, kita akan selalu mengevaluasi. Dan saya pikir itu sesuatu yang sangat membangun semangat kita Bapak Ibu ya. Untuk memastikan anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan. Bentuk yang paling konkret adalah ketika kita mau mengevaluasi semuanya. Ya. Bahkan ketika kita mau juga mengevaluasi persekutuan kita, mengevaluasi semua pelayanan kita. Biarlah berkat hari ini ya, walaupun kita tahu ini sangat-sangat sederhana ya. Bentuk syukuran kita ini karena kita harus masih diajak Tuhan untuk bersabar sebentar ya. Bersabar sebentar karena kita harus masih melewati pembatasan-pembatasan ini, tapi saya yakin juga Bapak Ibu yang ibadah melalui media gereja kita tidak akan pernah kehilangan sukacita itu, ya. Walaupun kita tidak bisa sama-sama di gereja pada hari ini, biarlah kita boleh selalu dalam semangat yang sama untuk melewati masalah atau melewati pergumulan yang masih kita harus lewati bersama. Ya. Saya pastikan itu kita akan selalu sehat ke depannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Di ibadah persekutuan kami di Gereja-Mu HKBP Bandung Reformanda. Suatu hal yang berbeda pada hari ini ketika kami boleh Engkau ingatkan untuk mensyukuri penyertaan-Mu untuk gereja-Mu, untuk persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Karena kami tahu Tuhan itu sesuatu yang tidak mudah kalau Engkau masih akan terus menyertai kehidupan kami, menyertai persekutuan gereja-Mu sampai saat ini. Kami tahu kami akan terus mengevaluasi semuanya Tuhan, untuk memastikan bahwa kami melakukan sesuatu yang Engkau kehendaki dengan tritugas panggilan kami, dengan persekutuan, dengan diakoni dan dengan kesaksian. Biarlah kami boleh semakin dimampukan untuk mengerti untuk tugas panggilan itu sebagai jemaat dan sebagai pelayan. Sehingga kami boleh mensyukuri itu pagi ini melalui anugerah penyertaan-Mu yang Tuhan Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh selalu melihat Tuhan bahwa ke depan akan semakin lebih baik Tuhan.
walaupun saat ini kami masih harus selalu melewati masa-masa sulit Tuhan dengan pembatasan-pembatasan ini. Berikan Tuhan kemudahan, rezeki yang berkelimpahan, bahkan juga jalan yang lebih baik kepada semua jemaat dan pelayan Tuhan untuk boleh melihat karya yang besar dari Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Bapak Ibu, kita mengambil waktu sebentar dalam doa pribadi kita untuk memasuki ibadah perjamuan kudus. Amin, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu.
Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilahkan berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah, ya, saya mengaku. Yang kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah, ya, saya menyesali. Yang ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosa. Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mengakui. Yang keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana orang mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mau. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah dua ini dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami, kami berani datang memohon kepada-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, kita bernyanyi. Oh
Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kalah Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah, dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah nikmatilah karya Tuhan dalam kehidupan kita.
Porsei bana satihamu. Sudah akati roh Di dalam Tuhan Yesus Kristus, calon hamuma, calon inuma. Simo simoni panganon di bawah sadar ayat 1 dan jemaat kami undang untuk berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami ini pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita. Tes. Bapak dan Ibu sekalian, kita hanya membutuhkan 10 menit untuk mengucap syukur lewat perayaan ulang tahun gereja kita. Kami minta tolong Inang Tiur dan Inang Bor Pasar Ibu membawa ke ulang tahunnya. Dan paralel kami akan memanggil nama-nama berikut supaya tampil ke depan. Mewakili Sumedang, Amang Sintua Butar-Butar. Mewakili Dewan, Inang Natal Sihaloho. Mewakili kategorial, Inang Agnes Tambunan, Nyonya Sintua Tambunan Burstompul. Mewakili Parhalado sekaligus Ketua Partaun, Amang Sintua GPS. Mewakili Dago, bapaknya Tabita. Mewakili Riawan Tapani, Nyonya Situmorang Boru Tapea. Mewakili Maban Seltim itu Riana Pardede. Mewakili Sari Jadi, mamanya Da Vinci. Mewakili Bumi Slewangi, mamanya Ogi. Mewakili Pajajaran Pak Tasya, kalau ada Lembang. Mewakili Dago, dari Dago, Enang Amang Sintua Besenaga boleh menghunjuk. Oh tadi Dago, oh udah Pak Tabita tadi.
Mewakili Cipaganti, kami minta Felis boleh ke depan. Yang nama-nama tadi kita panggil, yang kita panggil harap maju ke depan supaya kita mengirit waktu karena kita hanya 10 menit saja. Sambil menunggu lilin dinyalakan, sedikit sejarah gereja kita, sejarah singkat HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah. Cikal bakal HKBP Bandung Reformanda adalah HKBP Bandung Riau yang dipimpin oleh Amang Pendeta Saud Sirait dan Amang Pendeta Roy Simajuntak. Tetapi karena ada satu lain hal, atas berkat Tuhan, kita melakukan rapat huria 16 November 2008 dan diputuskan agar HKBP Bandung Riau mencari lahan sendiri dan akhirnya berdirilah gereja kita ini Jalan Sumedang nomor 2 dengan ketua tim pembangunan Amang Insinyur Happy Sirait dan mengganti nama menjadi HKBP Bandung Reformanda. HKBP Bandung Reformanda, Reformanda berasal dari satu kalimat Latin, Ecclesia Reformata Sempre Reformanda. Gereja yang diperbarui akan selalu diperbaharui. Untuk itulah kita tetap bersyukur diperbaharui telah 11 tahun kita berdiri. HKBP Bandung Reformanda bersama dengan HKBP Sumedang dan HKBP Lembang resmi menjadi satu resort, yaitu HKBP Resort Bandung Tengah dengan SK Eporus tanggal 6 Maret 2011. Jadi tepat hari ini 6 Maret 11 tahun dengan Amang Pendeta Sergius Pangaribuan almarhum sebagai pendeta resort, dilanjutkan oleh Amang Pendeta Darwin Siombing, Amang Pendeta Horas Pakpahan, dan saat ini Amang Pendeta resort kita, Amang Pendeta Rory Sibarani. Untuk itulah kita rayakan ulang tahun ke-11 seperti kata liturgis tadi untuk mengucap syukur. Sebelum tiup lilin, kita mohon dipandu menyanyikan Happy Birthday. Happy Birthday to you yang terakhir diganti dengan Reformanda. Happy Birthday to you. Terakhirnya Reformanda ya. Kita berdiri semua, tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Manda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita yang ibadah di gedung gereja ini, kita juga yang masih akan tetap beribadah lewat media online kita, biarlah ucapan syukur hari ini boleh menyemangati kita semua di tengah-tengah semua pergumulan yang masih akan terus kita hadapi. Tapi ini semua tidak akan mengurangi sukacita kita untuk bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang selalu menyertai persekutuan, bahkan perjalanan gereja ini ke depan, bahkan dengan semua tugas panggilan yang masih akan terus kita lakukan sebagai jemaat dan sebagai pelayan. Tuhan memberkati kita semua, tetap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Potong kuenya, potong
Halo? Oke. Jadi itulah perayaan singkat kita karena memang ruangan ini akan digunakan oleh kebaktian sekolah minggu. Walaupun ini yang menerima kue, tapi ini sudah mewakili dari semua yang ada. Dan buat ruas kita semua ada di depan juga sebagai perayaan ulang tahun ada snack, silahkan dinikmati. Demikian perayaan ulang tahun ini. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan.